Oke, part 6. Mencari dan membeli mobil yang baru. Dalam hati aku bersorak, ore, mulai nyinyir saudara akan kubungkam. Rumah besar akan kubeli, mobil pun akan kubeli. Akan tetapi bila aku lakukan itu, apa bedanya aku dengan mereka? Mereka rela terjebak riba demi terlihat wah. Lagi-lagi aku teringat perkataan suami, beli yang dibutuhkan saja, bukan yang diinginkan. Beli yang dibutuhkan saja, bukan yang diinginkan. Nah, kami baru berdua, anak pun belum ada. Rumah besar rasanya belum butuh. Rumah yang kami tempati saja kamarnya sudah 2. Terus mobil, apakah memang aku butuh? Bawa mobil saja aku tak pandai. Entahlah dengan suami. Udah bang, gak usah lagi. Yang kita butuhkan hanya tempat berteduh. Rumah ini sudah cukup, kataku pada suami. Benar deh, abang gak terima bila ada dihina, kata suami lagi. Benar bang, gak usah, kataku kemudian. Ada notifikasi dari WA lagi. Kakak iparku kembali kirim pesan. Pilih-pilih tebu, akhirnya terpilih yang busuk. Waduh, ini ya selalu aja. Ini untukku lagi. Dia pasti sindir aku yang menurut mereka terlalu pemilih dalam hal jodoh. Akhirnya dapat orang kampung. Coba aku abaikan saja. Jangan melayang karena dipuji-puji, dek. Jangan pula tumbang bila dihina. Itu prinsip yang pernah dikatakan seseorang padaku, kata suami. Jangan melayang karena dipuji, jangan pula tumbang bila dihina. Nah, itu bisa dijadikan prinsip ya. Itu kata suaminya. Oh iya ya bang, kataku seraya mengetik di WG keluarga. Tak akan tumbang karena hinaan, tak akan terbang karena pujian. Tulisku kemudian. Hebat, itu baru kakakku, balas adik perempuanku. Oh ya bang, siapa yang bilang begitu sama abang? Tanyaku kemudian. Seseorang deh, seseorang dari masa lalu. Wah, siapa dia? Entah kenapa aku cemburu suami bilang seseorang dari masa lalu. Udahlah deh, aku bilang pun tak kenalnya ada itu. Suami seperti mengalihkan perhatian dan pembicaraan. Hari H pesta sirapa pun tiba. Aku ragu hendak pergi. Akan kumpul nanti semua satu geng. Kami ada 10 berteman mulai SMA. Si Rapi inilah yang terakhir menikah. Hari ini kan pesta itu, gak pergi kita deh. Suami justru mengingatkan, padahal aku sudah pura-pura lupa. Gak bang, malas lah. Gak baik begitu deh. Diundang orang kita harus pergi. Malas bang, temanku gak ada yang waras. Nanti abang diledek. Aku gak bisa terima bila abangnya dihina. Kataku membalikan ucapannya. Udah, aku mau dipermak. Asal jangan rambut ini, kata suami. Benar bang? Iya benar. Oke abangku sayang, kita ke mall dulu ya, beli baju untuk abang. Kataku seraya memeluknya dari belakang. Akhirnya kami pun ke mall. Seperti biasa, bila naik motor aku yang bawa. Kata suami dia gugup jalan di tempat ramai. Ditambah dia gak punya SIM. Dunia terbalik ya, istri yang pegang kemudi. Celutuk tetangga sebelah rumah ketika kami hendak pergi. Hanya aku tanggapi dengan senyuman. Ketika kami tiba di mall, yang terjadi justru sebaliknya. Tadinya kami kemari mau beli baju untuk suami. Akan tetapi akulah akhirnya yang beli baju dan sepatu. Ternyata untuk pakaian suami sangat pemilih. Tak ada yang cocok katanya. Hingga akhirnya kami sampai di sebuah gerai pakaian. Itu baru cocok, kata suami seraya menunjuk pakaian koboi. Akhirnya kami beli celana jeans dan kemeja kotak-kotak serta topi koboi untuk suami. Niat hati ingin mengubah kejadulan suami, yang terjadi malah makin jadul. Akan tetapi ketika dia memakai pakaian itu, aku pun terpana melihatnya. Dia tampak gagah dengan pakaian koboi. Yang jadi masalah kini rambut gobelnya. Aku menawarkan diri menyisir rambut gobel tersebut. Ketika aku ikat ke belakang, dia justru makin kelihatan gagah. Akhirnya kami berangkat menuju pesta. Pakaian kami terlihat kontras. Aku memakai gamis, dia memakai pakaian koboi. Dan begitu kami sampai di pesta tersebut, dugaanku tepat. Semua teman-teman sudah kumpul di sana dengan pasangan masing-masing. Lama hilang kau Niet. Begitu muncul sudah bawa koboi, celutuk temanku seraya menyelami kami. Kau merantau ke Amerika ya? Udah temanku yang lain. Ketika waktu makan tiba, aku lihat suami diam seraya melihat nasi di piringnya. Kok gak makan bang? Tanyaku. Mana cuci tangannya? Itu dasar suami jadul. Pesta begini dia minta cuci tangan. Pakai sendok bang, kataku. Kemudian seraya menunjuk sendok dan piringnya. Aku gak pandai deh. Ya Tuhan ya Robi. Berarti jarang pakai sendok ya, selalu pakai tangan. Di zaman sekarang ini masih ada orang dewasa yang gak pandai pakai sendok.
Aku harus bagaimana lagi? Apakah akan kubiarkan suami makan pakai tangan di tengah pesta begini? Akhirnya aku menemui ibunya Rapi, membisikkan masalah yang kuhadapi. Alhamdulillah beliau mengerti biarpun dia terlihat menahan tawa. Dan kami akhirnya diberikan tempat untuk makan di dalam rumah. Ribetnya pun suami jadul ini kadang ada ribetnya. Dari mana aja kau Niet? Dari tadi dicariin satu-satu temanku ketika kami kembali ke pesta tersebut. Ada yang mau dibuang tadi? Emang ada apa cari aku Niet? Itu tuh, kau diajak nyanyi, katanya seraya menunjuk ke pentas. Dan di pentas salah satu temanku sedang memegang mikrofon. Lalu, teman-teman, saya sekalian ingin memperkenalkan suami Niet. Dia pergi merantau ke Amerika, pulangnya bawa koboi, kita tadi undang. Saya minta kepada Tuan Koboi untuk menyumbangkan sebuah lagu sebagai perkenalan, kata temannya itu. Dan semua mata melihat ke arah suami. Duh, apa yang akan terjadi? Dan mereka seperti sengaja ingin mempermalukan aku. Teman yang lain mendorong Bang Parli menuju pentas. Jangan mau bang, itu mantanku. Dia sengaja mau buat abang malu, bisikku pada suami. Suami justru naik ke pentas setelah mendengar bisikanku. Dan aku berdebar-debar menunggu lagu apa yang akan dinyanyikan suami. Apakah dia tahu musik? Soalnya belum pernah aku dengar dia menyanyi. Kulihat Bang Parlin berbicara dengan tukang keyboardnya. Lalu tukang keyboardnya itu memberikan seruling. Wah, seruling. Karena koboi yang dipanggil, saya akan menyanyikan lagu yang biasa dinyanyikan koboi Padang Lawas. Namanya Ungut-Ungut. Lagu yang biasa dinyanyikan anak gembala di padang rumput, kata suami. Dan sejurus kemudian Bang Parlin sudah memainkan seruling. Duhai suaranya mendayu-dayu. Semua pengunjung terdiam mendengar suara seruling itu. Musik justru tak main, yang terdengar hanya suara seruling. Lalu suami menyanyi. Aku tak mengerti dia sedang menyanyikan lagu apa. Akan tetapi suaranya sangat menyayat hati. Nadanya seperti suara seruling itu. Setelah menyanyi sebaik, baru seruling lagi. Menyanyi lagi, seruling lagi. Begitu seterusnya. Suasana pesta jadi hening. Ini sesuatu yang langka terjadi di pesta. Dan selesai menyanyi, semua pengunjung pesta bertepuk tangan. Dan aku justru menetikan air mata. Entah apa yang sedih, aku pun tak tahu. Suami jadulku, aku makin sayang padamu. Begitulah, ada keunikan di dalamnya ya. Ya, semoga jadi pelajaran juga bahwa ya bukan hanya karena penampilan, tetapi ya memang di situ di balik kekurangannya pasti ada kelebihannya ya. Ya, kita lanjutkan ya di part 7, kita skip dulu. Semoga penasaran ya, jangan tinggalkan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.